Adapun pengertian Adam sebagai ruh, inilah sesungguhnya awal dari sejarah agama. Ketika ruh atau diri sejati kita, semua masih berada di alam ruh. Ketika ruh kita masih bersama Tuhan. Ketika agama disampaikan langsung oleh Tuhan kepada kita, jauh sebelum alam semesta dan keberadaan diciptakan, ketika itu belum ada yang berbentuk fisik. Pengertian Adam sebagai ruh di sini juga bermakna jamak, karena ini bermakna ruh atau diri sejati kita semua, yaitu ruh saya, ruh semua penyimak video ini, ruh semua manusia di bumi, dan ruh semua makhluk yang berkesadaran rasa, cinta kasih sayang, ruh atau hidup kita semuanya. Pada beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia terdiri dari tubuh fisik, jiwa atau sukma yang merupakan gabungan atau manunggalnya 4 anasir dan ruh. Tubuh fisik ini seperti pakaian yang akan rusak seiring berjalannya waktu. Di mana ketika tubuh fisik kita mati, maka akan digantikan dengan tubuh fisik yang baru. Sejalan dengan proses reinkarnasi selagi belum berhasil mencapai kesempurnaan abadi. Sedangkan jiwa atau sukma dan ruh kita tetap ada dan tidak pernah mati atau rusak. Semua ingatan, memori dalam perjalanan proses reinkarnasi juga tetap ada dan tersimpan dalam ingatan atau memori dari jiwa atau sukma atau ruh kita. Namun, karena kehendak Tuhan, semua memori ini tertutup dan hanya bisa diakses atas izin Tuhan. Tentang hal ini, saya sudah menjelaskannya pada konten video yang berjudul tentang reinkarnasi. Perihal ruh atau diri sejati kita ini termasuk bagian dari rahasia Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dari Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 85 sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kepada ruh termasuk bagian dari rahasia Tuhan. Kenapa ruh termasuk bagian dari rahasia Tuhan? Ini disebabkan di dalam ruh atau diri sejati kita terdapat percikan zat Tuhan. Dalam beberapa buku spiritual menyebutkan ruh kita sebagai atma. Pada beberapa aliran kepercayaan disebutkan bahwa barang siapa yang dapat mengenal ruh atau diri sejatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sehingga terdapat konsep manunggaling kawula Gusti atau manunggalnya antara hamba dengan tuannya. Namun perlu saya ingatkan agar penyimak berhati-hati dalam memahami konsep ini, karena sesungguhnya ruh atau hidup atau diri sejati atau atma berbeda dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Dengan demikian, bila ada orang-orang yang mengaku sudah makrifat mengenal Tuhan, apalagi mengaku sudah manunggal dengan Tuhan, pastilah mereka telah keliru jalan dan cara, karena yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka adalah ruh atau diri sejati atau atmanya sendiri. Memang terdapat beberapa orang yang atas izin Tuhan Yang Maha Esa, mereka diperkenankan untuk mengenal percikan zat Tuhan yang ada di dalam ruh atau diri sejatinya. Nah, inilah sesungguhnya tingkatan spiritual tertinggi atau pencerahan yang dapat dicapai oleh sang hamba atau manusia. Karena tidak ada satupun makhluk Tuhan, termasuk para malaikat, yang sanggup mengenal Tuhan secara utuh. Dia yang maha besar di luar jangkauan hambanya, tidak dapat dibayangkan dan dikira-kira seperti apa dan bagaimana. Dan kita sebagai hamba hanya mampu mengenal percikan zat-Nya, yaitu hidup atau ruh kudus atau roh suci, yang bila dibandingkan dengan Tuhan Sang Pencipta, percikan zat-Nya ini bagaikan sebutir debu di hadapan Tuhan Yang Maha Besar.
Oleh karena itu, tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk menjadi sombong, mengaku sudah mengenal Tuhan, apalagi mengaku manunggal dengan Tuhan, dan berkata, "Ana hak," atau "akulah kebenaran." Ini jelas pemahaman yang tidak tepat. Namun, bagaimanapun, ruh atau hidup atau ruh suci atau ruh kudus, atau diri sejati kita adalah suatu yang diistimewakan. Atau sesuatu yang istimewa, karena ia adalah bagian dari ruh Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan yang istimewa ini kepada kita, yaitu percikan dari dat Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Syad ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, Adam atau ruh atau diri sejati manusia, kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Demikianlah, meskipun hanya kepada percikan datnya, malaikat-malaikat bersujud kepada percikan datnya yang ada di dalam diri sejati kita sebagai manusia hidup. Inilah keistimewaan manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan percikannya, dengan percikan datnya. Adapun perihal jiwa atau sukma yang lebih dikenal dengan sebutan 4 anasir atau sedulur papat atau kawula, pada dasarnya merupakan mediator antara ruh atau hidup dengan tubuh fisik. Sebagaimana ruh, jiwa atau sukma ini juga berbentuk non-fisik atau termasuk hal yang gaib. Saya tidak ingin menjelaskan secara rinci pengetahuan tentang jiwa atau sukma dan ruh atau hidup, karena hal ini merupakan pengetahuan yang harus dialami langsung oleh para penyimak atau para pelaku. Tidak bisa katanya apapun dan siapapun. Di mana kuncinya sudah saya berikan secara langsung maupun melalui informasi konten video dan artikel di internet, yaitu wahyu pancagaib yang dilakukan dengan menggunakan sifat dan sikapnya. Wahyu pancagaib itu sendiri tersebut wahyu pancalaku atau iman. Namun sebagai gambaran umum, sesungguhnya jiwa atau sukma inilah yang ketika tubuh fisik kita meninggal akan mengalami siksaan neraka atau mendapatkan anugerah surga sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing pada saat masih hidup di bumi. Sedangkan yang kembali kepada Tuhan adalah ruh atau hidup kita. Demikianlah penjelasan singkat tentang ruh atau hidup dan jiwa atau sukma. Kita kembali ke topik, kita lanjutkan kisah Adam dalam arti ruh. Kita ketika masih di alam ruh, alam di mana Taman Eden atau surga berada. Di sana kita diberikan berbagai kenikmatan dan keistimewaan oleh Tuhan, sehingga dalam kitab suci disimbolkan sebagai Taman Eden atau surga. Namun kemudian terjadilah peristiwa yang menjadikan awal dari segalanya, yaitu ketika ruh atau hidup kita semua melanggar perintah langsung dari Tuhan. Dalam kitab suci disimbolkan sebagai memakan buah kuldi, karena tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mungkin bila di antara penyimak yang peka dapat merasakan di hatinya terdalam, ada suatu rasa dan perasaan sedih dan rindu sewaktu menyimak apa yang saya informasikan ini. Itulah ingatan dari ruh atau hidup kita ketika masih berada di alam ruh atau Taman Eden atau surga atau sorga. Sejak itulah dan karena kesalahan ruh kita sendiri, maka kita lari dari hadapan Tuhan. Jadi bukan karena diusir oleh Tuhan. Kemudian karena Tuhan tidak dapat memaksa kita untuk kembali bersamanya, maka diciptakanlah alam semesta dan semua keberadaan ini yang ditujukan sebagai sarana bagi kita semua untuk belajar menyadari semua kesalahan kita agar dapat bersedia kembali kepadanya. Demikianlah begitu besar cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua.
sehingga Dia menciptakan segalanya hanya untuk kita. Melalui alam semesta dan keberadaan inilah semua makhluk dapat belajar untuk memahami kebesaran dan cinta kasih sayang Tuhan, menyadari semua kesalahannya, berserah diri kepada Tuhan, dan memilih Tuhan di atas segalanya untuk dapat kembali kepadanya. Di alam semesta ini, semua makhluk belajar melalui proses evolusi dan reinkarnasi, dan berlaku hukum sebab akibat atau hukum karma. Setiap kali kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan menerima manfaatnya. Sebaliknya, setiap kali kita melanggar perintahnya, maka kita juga akan mendapatkan ganjarannya. Siapa yang menanam, maka dia akan memetik hasilnya. Demikianlah kita mengalami proses evolusi dan reinkarnasi yang memakan waktu yang sangat panjang sehingga kita menjadi makhluk manusia Homo sapiens. Semuanya merupakan proses pembelajaran yang harus kita lalui. Bila kita analogikan perjalanan proses evolusi dan reinkarnasi ini sebagai permainan video games, maka proses evolusi dan reinkarnasi ini adalah tingkatan-tingkatan level kesulitan yang harus kita lalui. Dan sekarang, setelah kita dilahirkan sebagai makhluk manusia hidup di dunia ini, harus kita syukuri karena kita sudah berhasil melalui level-level yang lebih rendah. Dalam wujud sebagai manusia inilah kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pembelajaran spiritual dari ruh atau hidup kita, yakni untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, karena begitu besarnya cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua, serta karena Tuhan Maha Tahu bahwa kita sebagai makhluk manusia akan menempuh pelajaran dalam tingkatan atau level yang lebih sulit, maka Tuhan merasa perlu untuk mengutus nabi atau rasulnya dalam menyampaikan petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Pada zaman awal keberadaan manusia inilah Tuhan memilih dan mengutus Nabi Adam untuk mengingatkan semua manusia di muka bumi dalam mengikuti petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Namun sayangnya, memang sejarah pembelajaran kita sebagai manusia tidak berlangsung dengan baik, sehingga berulang-ulang kali kita tidak memperdulikan ajaran Tuhan yang disampaikan melalui nabi dan rasulnya, dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingganya berkali-kali juga bumi kita mengalami kehancuran akibat dari ulah perbuatan kita sendiri. Inilah yang dikenal sebagai siklus Mahayuga, yaitu siklus dimulainya hingga berakhirnya peradaban manusia atau kembali ke zaman primitif. Sekarang ini, kita sudah memasuki siklus Mahayuga terakhir. Inilah kesempatan terakhir kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran spiritual kita. Pada siklus Mahayuga terakhir ini, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak hanya menurunkan nabi dan rasulnya, namun Tuhan juga mengutus apa yang disebut dengan avatar. Apakah itu avatar? Dalam beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa avatar adalah manusia atau makhluk fisik, penjelmaan dari Tuhan. Namun sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan adalah Maha Besar dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat membayangkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, saya lebih setuju menggunakan istilah bahwa avatar adalah wakil langsung dari Tuhan, yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Tuhan, lebih tinggi daripada dewa-dewa, makhluk suci apapun, bahkan lebih tinggi dari malaikat-malaikat agung, yang diturunkan ke bumi dalam wujud makhluk fisik. Dalam kitab Suci Weda, avatar ini disebut sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dalam hal ini, terdapat kerancuan terhadap penamaan Dewa Wisnu, karena Wisnu bukanlah dewa, melainkan nama simbolik dari avatar, yang merupakan wakil langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kedudukan jauh lebih tinggi di atas para dewa-dewa. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam catatan saya, dalam video saya, dalam konten video saya,
tentang zaman awal peradaban bangsa di bumi, bahwa dewa adalah makhluk Tuhan yang menempati alam dimensi yang lebih tinggi dari kita, sehingga mereka usianya bisa mencapai ribuan tahun. Namun mereka juga sama dengan kita, masih dalam tahap belajar untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga masih terikat pada siklus reinkarnasi. Artinya, kita yang dilahirkan sebagai manusia saat ini bisa jadi pada beberapa kehidupan sebelumnya atau past life pernah menjadi dewa. Kita kembali kepada topik, merujuk pada kitab suci Weda, avatar pertama yang diturunkan Tuhan ke muka bumi adalah Matsya Avatar, yang diturunkan pada awal zaman Setia Yuga. Dalam siklus Mahayuga terakhir, diperkirakan sekitar tahun 39.644 sebelum Masehi. Dasar perhitungannya dapat disimak pada konten video saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, atau dalam Alkitab disebutkan sebagai zaman Nabi Nuh. Pada masa itu, Matsya Avatar dibantu oleh Nabi Nuh mengajarkan agama pertama dalam siklus Mahayuga terakhir. Dengan demikian, terdapat jarak waktu yang sangat panjang, lebih dari 2 miliar tahun, antara Nabi Adam yang diturunkan pada siklus Mahayuga pertama hingga Matsya Avatar. Sehingga dapat dikatakan bahwa Matsya Avatar inilah yang menurunkan agama pertama di muka bumi. Seperti yang pernah saya informasikan dalam konten video saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa tempat asal Nabi Nuh sebelum terjadinya peristiwa banjir besar adalah di bumi Nusantara kita ini. Dengan demikian, agama pertama yang diturunkan, Matsya Avatar, dibantu oleh Nabi Nuh, berlokasi di bumi Nusantara, NKRI kita ini, yang dikenal sebagai ajaran Surayana. Adapun esensi dari ajaran Surayana sesungguhnya hampir sama dengan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam, yaitu monoteisme atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbaikan akhlak atau budi pekerti, dan cinta kasih sayang karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasca peristiwa banjir besar, ajaran Surayana ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi anutan banyak orang, khususnya di wilayah India dan bumi Nusantara, hingga memasuki akhir zaman Treta Yuga pada 13.364 sebelum Masehi, atau dalam kurun waktu sekitar 26.280 tahun. Dalam kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 5 kali lagi avatar diturunkan ke bumi setelah Matsya Avatar atau Prabu Sindu, guna menjaga kemurnian esensi ajaran Surayana. Kemudian pada akhir zaman Tetra Yuga, pada 13.364 sebelum Masehi, Tuhan menurunkan avatar ketujuh yang bernama Sri Rama, yang diceritakan dalam kisah Ramayana. Pada zaman avatar Rama ini, peradaban manusia diperkirakan telah menguasai teknologi tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi yang ada saat ini.